Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dukun terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, jadi benteng akidah umat muslimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak sebuah video dari seorang pendeta Yusuf Manubulu ya, yang menyuguhkan kembali kesaksian murtadin. Dia mengatakan, nah, dalam kesaksian murtadin kali ini, di sini ada seorang murtadin yang ngakunya sebagai keluarga dari seorang ulama. Bahkan dia juga mengatakan sebagai juara MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, jangan lupa sahabat, ada video dari pendeta Henry Tanya yang mengomentari tentang kesaksian, video-video kesaksian dari seorang Yusuf Manubulu ini, yang ternyata tiada lain dan tidak bukan seluruh atau banyak sekali kesaksian murtadin odong-odong yang disuguhkan oleh Yusuf Manubulu ini ya. Dalam artian itu hanyalah settingan saja. Nah, bagi keluarga kita, khususnya umumnya seluruh umat muslim, jangan sampailah kita tertipu dengan kesaksian dari murtadin odong-odong. Mungkinkah ini murtadin atau hanya seorang kadal kafir dari lahir atau dari asalnya telah kafir? Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, sebelum kita mengomentari, sebelum kita menilai sendiri, mari kita simak, mari kita dengarkan bagaimana kesaksian dari seorang murtadin yang mengakunya sebagai keluarga atau anak dari ulama dan juara MTQ ini ya. Silakan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung dakwah channel kabar Islam dan channel-channel Islam yang lainnya. Silakan. Bu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk bicara, untuk ceritakan dengan benar, ceritakan dengan lengkap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Oke, Ibu, ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada, ya silakan. Para pendengar di seluruh Indonesia, baik yang di luar negeri juga, perkenalkan nama saya Ari. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Latar belakang saya dari Islam, kakek saya juga ulama. Bagaimana saya dididik di dalam Islam itu begitu sangat ketat mengenai segala macam hukum-hukum Islam. Saya belajar ngaji, belajar menghafal Al-Quran, terus mengikuti kejuaraan-kejuaraan MTQ, dan itu saya memang juara MTQ. Tapi kondisi keluarga kami saat itu memang benar-benar miskin sekali. Saya tidak tahu bagaimana bisa seperti itu, sehingga kami hidup begitu tidak mampu, dan keluarga saya menganjurkan kepada anak-anaknya supaya dia memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Ketika waktu itu kakek saya yang ulama itu, dia sering berceramah di setiap tempat dengan berbagai macam latar belakang Al-Quran. Saya masih kecil itu mendengarnya dan juga ikut menghafalkannya semua surat-surat yang telah disampaikan kepada orang-orang. Dan saya sendiri juga di masjid saya ceramah. Saya juga punya murid ngaji. Dan waktu itu saya merasa sudah melakukan kebaktian. Dan waktu itu saya merasa sudah melakukan kebaktian kepada orang tua saya dan melakukan agama saya dengan sempurna, seperti tidak ada celah. Saya berjuang untuk kehidupan keluarga saya. Tapi setelah semuanya saya lakukan, saya tidak malah merasakan sukacita.
saya tetap mengalami kehampaan. Di dalam kehampaan saya itu, saya sering puasa doa, terus sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis. Setiap doa-doa yang saya panjatkan, tidak ada satupun yang jadi nyata. Malah justru kondisi saya semakin terpuruk. Setiap saya berdoa, saya tidak pernah mendapat jawabannya. Dan itu sangat-sangat menghancurkan hati saya. Saya tidak lagi berpuasa, saya tidak lagi bersembahyang, karena saya merasa sangat kecewa. Saya dalam kondisi yang sangat tertekan, hingga pada suatu hari saya berjalan di pusat kota. Di sana ada toko Kristen. Saya melihat sebuah tulisan yang tertulis di sebuah majalah Gloria. Di sana terdapat tulisan berbunyi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saat itu saya belum tahu Yesus itu apa, itu siapa. Di Hong Kong tidak baik. Pada suatu hari di tahun 2008, saya mendengar lagu-lagu pujian di rumah kos. Di sana banyak sekali orang yang menunggu pisah. Di sana ada kejadian yang tidak baik. WC-nya itu mampet, dan kejadiannya itu tepat pada hari raya Cina, Imlek. Hari raya Cina itu tidak ada tukang, tidak ada siapa-siapa yang bisa datang di saat kita membutuhkan bantuan, karena itu libur total. Jadi waktu itu ada kejadian, ada anak yang membuang botol Spalding ke dalam lubang WC, sehingga WC-nya mampet. Jadi 2 hari dia tidak bisa airnya tidak bisa masuk, karena kondisi Hong Kong saat itu sedang Imlek. Jadi Pak Posnya itu putus asa. Saat itu saya menawarkan diri saya. Saat saya menawarkan diri saya itu, saya bilang, saya coba benarin itu WC-nya Pak. Meskipun di dalam WC itu penuh dengan kotoran, karena saat dipam airnya meluap ke atas. Semua airnya itu tersumbat. Saya menawarkan diri saat itu. Saya kepikiran. Saya tahu kondisi saya tidak mungkin bisa melakukan itu, karena dia sudah pernah melakukan itu. Tapi saya mau mencoba dengan cara satu, yaitu saya mau panggil Yesus. Jadi saya masuk ke dalam WC. Saya masuk, terus saya pakai sarung tangan, saya pakai sarung kaki supaya tidak kotor. Saya mulai atur pernapasan, terus saya mulai berdoa. Saya tidak panggil Tuhan awalnya. Saya bilang ini, Yesus, tolong lancarkan air ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Ketika saya pam itu air, kejadiannya nggak ada 5 menit. Padahal itu udah 2 hari, itu WC-nya nggak bisa dipakai. Nggak ada 5 menit situasi di dalam WC itu yang penuh dengan kotoran. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saat itu saya merasakan badan saya tuh kayak sengatan listrik. Saya gemetar, saya berkeringat. Ada perasaan damai, ada perasaan takut, ada perasaan tidak percaya. Saya keluar dari situ. Saya bilang sama Pak Kosnya, Pak, itu airnya sudah berjalan. Dia tidak percaya. Akhirnya dia datang saksikan sendiri. Kenapa kamu bisa? Kenapa saya tidak bisa?
apa yang kamu lakukan? Tidak, saya lakukan, saya pam aja. Tapi ada yang menolong saya. Siapa? Yesus yang menolong saya. Hah? Dia sendiri nggak tahu siapa Yesus karena dia orang Hongkong. Dan itu membuat saya jatuh cinta. Sepanjang malam saya berpikir, Yesus yang melakukan mujizat itu di dalam WC. Satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya itulah sahabat saudaraku ikhwan fillah, kesaksian dari seorang murtadin yang ngakunya sebagai keluar ulama ya. Nah dari kesaksian murtadin yang ngakunya itu kita bisa menangkap beberapa poin ya. Di antaranya dia masuk atau sekolah agama di madrasah. Kalaupun dia masuk dinia atau sekolah agama, sebenarnya itu madrasah ya. Ini madrasah sangat jauh dari bacaan dari seorang muslim. Dan juga ada kata dia kebaktian orang tua. Ini bahasa kebaktian sebenarnya ini sangat ngakak botol sekali ya. Kebaktian itu kan biasa kita dengar di gereja-gereja. Ini banyak sekali. Dia terus apalagi itu melihat sebuah cahaya, tidak tidur, tidak mimpi, tetapi dia bisa melihat orangnya, jenis kelaminnya, sampai ya menurut kami ini sebuah kesaksian yang jauh menunjukkan bukan seorang muslim. Asalnya dia bukan seorang muslim. Mungkin itu menurut kami, dan banyak sekali ya. Kalau kita dengarkan kembali, silakan simak, silakan simpulkan menurut sahabat saudaraku ikhwan fillah. Terlebih di akhir yang membuat kita tertawa, ternyata dia ditolong oleh orang Yesus. Kok seorang Yesus ya, seorang Tuhan, kok seorang Tuhan? Ini sangat-sangat ya murtadin botol atau kadal, kafir dari lahir, kafir dari asal, sudah dari sononya, dari lahir. Yang penting sahabat saudaraku ikhwan fillah, ini jangan sampai menjadi racun atau virus kepada muslim saudara kita yang masih awam dengan melihatnya kesaksian dari seorang murtadin yang selalu disuguhkan oleh pendeta Yusuf Mandubulu. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari pemurtadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya semoga tetap Allah jaga keimanan keislaman kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.